Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hiduplah yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Bagaimana nasihat firman Tuhan ini begitu luar biasa. Hari demi hari memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu kesegaran rohani, jasmani dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh kembali mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Karena setiap masalah yang kita hadapi, beban-beban dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh serahkan di bawah kaki salib Tuhan dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Karena di nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu akan membawa kita kepada suatu kedamaian yang datangnya dari surga, sehingga dapat kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kebencian senjata terburuk iblis. Ayatnya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ibu yang terkasih, beginilah cara Jules mengirimkan surat elektroniknya kepada saya. Saya dari Rwanda. Pada bulan April 1994, saya kehilangan ibu saya, kakak perempuan saya dan banyak kerabat saya selama peristiwa genosida di negara saya. Ayah saya telah dibunuh sebelumnya oleh tentara yang sama. Pembunuh kami sangat terorganisasi dengan baik dan tujuan mereka adalah membunuh semua orang di kelompok etnis saya. Ketika ibu saya menyadari bahwa pembunuh kami sudah dekat, dia membagi kami ke dalam beberapa kelompok dan mengirim kami ke arah yang berbeda-beda dengan harapan ada yang bisa melarikan diri. Saya berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 anak. Hanya dalam 20 menit saya melihat kelompok di mana ibu saya, saudara perempuan dan banyak tetangga tergeletak di jalan dengan wajah dan pakaian berlumuran darah. Mereka telah dibunuh. Kami harus melanjutkan perjalanan. Kami sendiri karena musuh ada di dekat kami. Membunuh orang-orang lainnya. Tak satu pun dari kami menangis pada saat itu. Hidup kami dalam bahaya. Dan kami harus membuktikan karakter yang kuat. Yang tanpa itu kami akan menjadi terlalu putus asa untuk melarikan diri dan akan ditangkap lalu dibunuh juga. Ya, jadi suatu cerita yang sangat mengerikan ya, di mana pengalaman ya yang dihadapi oleh seorang anak ini ya pada saat ibunya dibunuh oleh tentara dengan kakaknya. Ya, anaknya ini melihat bahwa kejadian yang sangat mengerikan ini dia telah saksikan di dalam dirinya. Ya, jadi pada saat ibunya ini menyadari bahwa pembunuhnya sudah dekat, dia membagi anak-anaknya ini ke beberapa kelompok ya dengan harapan ada yang bisa melarikan diri. Ya, jadi ada anaknya ini yang berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 anak. Ya, hanya dalam 20 menit anaknya ini melihat kelompok di mana ibunya, kemudian saudara perempuannya dan banyak tetangganya sudah tergeletak di jalan dengan wajah dan pakaian mereka yang berlumur darah. Dan anak ini mulai menyadari bahwa mereka sudah tiada. Tapi anak ini harus melanjutkan perjalanan bersama kelompoknya. Dan tak satu pun dari kelompok itu menangis pada saat kejadian itu. Karena mereka tahu bahwa hidupnya ini dalam bahaya. Dan mereka ini harus membuktikan karakter yang kuat. Yang tanpa itu mereka menjadi terlalu putus asa untuk melarikan diri dan akhirnya mereka akan ditangkap. Ya, tapi mereka harus menunjukkan reaksi yang kuat di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka tidak boleh menangis pada saat itu. Tidak ada seorang pun di kelompok saya yang meninggal. Ya, jadi anak ini dia sudah hidup sebatang kara karena ayahnya telah dibunuh oleh tentara, ibunya juga bersama kakak perempuannya juga telah dibunuh. Tetapi anak ini harus betul-betul kuat menghadapi itu semua. Karena bila mana dia salah mengambil langkah, maka dia juga akan dibunuh. Kami harus melanjutkan perjalanan kami sendiri karena musuh ada di dekat kami. Membunuh orang-orang lainnya. Tak satu pun dari kami menangis pada saat itu. Hidup kami dalam bahaya dan kami harus membuktikan karakter yang kuat. Yang tanpa itu kami akan menjadi terlalu putus asa untuk melarikan diri dan akan ditangkap lalu dibunuh juga. Ya, tidak ada seorang pun di kelompok saya yang meninggal.
tetapi tidak mudah untuk melupakan apa yang terjadi pada kami dan keluarga kami yang tercinta, dan melupakan orang-orang yang mengejar kami untuk membunuh kami. Ya, jadi anak ini sudah melewati situasi yang sangat mengerikan ini atau membahayakan dirinya. Ya, tetapi bukan hal yang mudah untuk melupakan kejadian itu atau melupakan wajah-wajah daripada para tentara ini pada saat mereka membunuh keluarga anak ini. Ya, dia selalu mengingat apa yang telah terjadi, apa yang dia sudah alami di dalam kehidupannya. Dikatakan kadang-kadang saya tidak mengerti arti kehidupan di dunia ini karena saya tidak mengerti alasan dari kebencian dan bagaimana hal itu dapat mengakibatkan pembunuhan massal dan begitu banyak tindakan-tindakan jahat. Jadi inilah yang terjadi di dalam situasi yang sangat menggentingkan ini. Ya, jadi anak ini yang bernama Jules, ya kadang-kadang dia merasakan suatu kebencian yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melupakan kejadian itu, ya karena merenggut nyawa daripada ayah, ibu dan juga kakak perempuan. Jadi harus melewati itu dengan sebatang kara. Ya, tapi di dalam semuanya itu ada suatu rencana yang indah yang Tuhan berikan kepada anak ini, yaitu Jules sendiri. Dikatakan bahwa saya sangat sering mengingat apa yang terjadi pada saya. Saya takut akan meledak di masa depan jika saya tidak melakukan sesuatu untuk hidup saya sekarang. Saya tahu saya harus berdoa untuk pengampunan. Namun untuk mengampuni bukanlah hal yang mudah. Jadi bagi Jules, ya hal ini tidak mudah untuk dia jalani dalam kehidupannya. Ya, dia harus tegar. Ya, dan Jules ini sangat takut akan meledak di masa depan jika saya tidak melakukan sesuatu untuk hidup saya sekarang. Saya tahu saya harus berdoa untuk pengampunan. Namun untuk mengampuni bukanlah hal yang mudah bagi Jules. Di sini dikatakan, anakmu Jules. Saya menjawab, Jules terkasih, kebencian adalah senjata iblis yang paling kejam. Ya, karena itu membinasakan baik orangnya yang membenci, tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal, maupun orang yang dibenci. Ya, pengampunan adalah hadiah yang tidak pantas Anda berikan, namun harus Anda berikan kepada para pembunuh itu. Hadiah yang harus Anda berikan pada diri Anda sendiri adalah janji Alkitab seperti ayat dalam Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, jadi inilah ya bagaimana pengalaman ya dari seorang anak yang bernama Jules. Ya, bagaimana dia menyaksikan bahwa satu keluarganya ini telah dibunuh oleh tentara. Di sini dia mempunyai tekanan yang luar biasa. Bagaimana dia harus menghadapi kehidupannya dengan begitu keras. Dia mengingat kembali hal-hal yang sudah terjadi. Dan dia sangat membenci itu semua. Dia tidak terima dengan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi dia harus terus melanjutkan kehidupannya. Karena dia sudah diselamatkan dari amukan orang-orang yang tidak mempunyai hati nurani ini. Terkadang dia mengingat kembali, dia terngiang-ngiang kembali wajah daripada tentara-tentara itu yang sudah membunuh ayahnya, yang sudah membunuh ibunya, yang sudah membunuh kakak perempuannya. Ya, terjadi suatu gejolak di dalam dirinya. Dia tidak mengerti. Seringkali dia merasa putus asa dengan semuanya itu. Ya, tetapi pada saat dia menuliskan surat elektroniknya ini, ya, dan surat itu dijawab. Dikatakan bahwa Jules terkasih, kebencian adalah senjata iblis yang paling kejam. Karena itu membinasakan baik orangnya yang membenci. Tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal, ya, maupun orang yang dibenci. Pengampunan adalah hadiah yang tidak pantas Anda berikan, namun harus Anda berikan kepada para pembunuh itu. Dikatakan juga di sini, saat kenangan buruk datang, tukar dengan hadiah. Ingatlah pengampunan yang Anda berikan. Ulangi janji Alkitab. Seiring waktu Anda akan menemukan bahwa kasih Tuhan di dalam dirimu lebih kuat dari kebencian. Jadi kembali lagi, Jules ini diingatkan bahwa Tuhan Sang Pengampun itu akan memberikan ya kita kelegaan, memberikan kita sukacita pada saat kita juga mau mengampuni orang-orang yang kita benci. Ya, karena kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus umat manusia yang kejam ini dari dosa. Bagaimana Yesus mempunyai hati yang begitu besar untuk mengampuni orang-orang
yang sudah menganiaya dia, orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Ya, di detik-detik akhir daripada hidup Yesus, Yesus memohon kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disitulah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, sehingga dia tidur dengan damai, sehingga dia mengembuskan nafas terakhirnya dengan penuh sukacita. Menjadi pelajaran yang luar biasa saat ini, karena kebencian itu adalah senjata terburuk iblis. Ya, jadi jangan sampai kita terbawa arus oleh si jahat, sehingga kita akan berada di situasi kebencian itu. Tetapi baiklah kita ganti kebencian kita dengan kedamaian dari surga, mengampuni orang-orang yang sudah jahat terhadap kita, mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Itu adalah hal yang baik di dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan merasakan bagaimana Kristus akan selalu ada untuk kita masing-masing. Ya, karena tadi di ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saat kenangan buruk datang, tukarlah dengan hadiah. Ingatlah pengampunan yang kita berikan, kita dapat mengulangi itu janji Alkitab. Seiring waktu kita akan menemukan bahwa kasih Tuhan di dalam diri kita lebih kuat dari kebencian. Jadi katakan juga, apakah Anda sedang diganggu oleh emosi negatif? Tukar dengan hadiah dan lihat apakah firman Tuhan yang tersembunyi di hatimu tidak membuat perbedaan. Ya, jadi kita harus menggantikan kebencian kita atau kita tukarkan dengan hadiah dan lihat firman Tuhan itu yang tersembunyi di hatimu tidak membuat perbedaan di dalam diri kita, tetapi akan membuat suatu kedamaian yang datangnya dari Tuhan saja. Ya, baiklah, pelajaran ini memberikan kita suatu pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita tidak mengalami apa yang Jules alami ini dalam kehidupannya, ataupun ada di antara kita yang mengalami. Jalan satu-satunya bagaimana kita mau mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Disitulah kita akan merasakan satu kedamaian yang belum pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Jules bisa menghadapi ini dengan tuntunan Tuhan. Tentunya kita pun bisa untuk melalui semuanya itu. Asalkan kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya, inilah nasihat bagi masing-masing kita. Ya, karena kita masih mempunyai pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, janji-janji Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, itu dia akan pati di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.